Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mengulas tentang elastisitas, ya, sebagai kelanjutan dari materi perkuliahan kita. Ya. Setelah kita mengetahui eh, permintaan penawaran, kemudian keseimbangan pasar, ya, dan ketika keseimbangan pasar terjadi ada harga yang disepakati berdasarkan hasil dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, maka setelah itu kita juga sudah mengenal tentang bagaimana jika terjadi perubahan terhadap harga, ya. Apakah itu disebabkan oleh faktor harga itu sendiri atau faktor selainnya, baik dari sisi permintaan ataupun dari sisi penawaran, ya. Dan perubahan-perubahan ini pada akhirnya eh, akan terhubung dengan yang namanya elastisitas. Nah, apa itu elastisitas? Nah, menurut bukunya uh, Gregory Mankiw di Principle of Microeconomics yang sudah sama-sama pernah kita pelajari sebelumnya, ya, dengan buku tersebut, ya, di dalam chapter 5, ya, disebutkan bahwa elasticity a measure of the responsiveness of quantity demanded or quantity supplied to one of its determinant, ya. Jadi yang namanya elastisitas itu dia mengukur, ya, mengukur apa yang diukur, ya, responnya yang diukur. Responnya siapa? Kuantitas. Apakah kuantitas yang diminta ataukah kuantitas yang ditawarkan? Terhadap apa? Nah, itu one of its determinant, ya, terhadap satu perbedaan atau perubahan yang mungkin terjadi nanti, ya. Dalam hal ini elastisitas terdapat dua, ya, terbagi dua, yaitu yang pertama terkait permintaan, yang kedua terkait penawaran. Yang pada hari ini kita hanya mengulas tentang elastisitas permintaan, ya, dimana berdasarkan buku ini elastisitas penawaran, ya, pada harga, ya, harga elastisitas penawaran, ya, itu adalah a measure of how much the quantity demanded of a good respond to a change in the price of that goods, compute as the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price, ya. Jadi nanti bentuknya bisa persentase. Yang di sini seberapa besar, ya, ukuran dari of how much, ya, seberapa besar kuantitas yang diminta, ya, terhadap suatu barang of a good respond to, ya. Jadi responnya terhadap apa? Terhadap perubahan dari harga barang itu sendiri, ya. Jadi ketika harga berubah, nah kemudian responnya terhadap permintaan terhadap barang itu seperti apa? Nah, kita sudah mempelajari sebelumnya perubahan harga itu bisa terjadi karena faktor harga itu sendiri atau faktor selain harga, ya, pada materi permintaan dan penawaran. Kita kembali ke sini, ya. Nah, secara pengertian derajat atau tingkat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lain, ya. Secara umum elastisitas dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah elastisitas harga, ya, yang berkaitan dengan perubahan harga terhadap perubahan kuantitas barang yang tadi sebutkan di dalam buku Principle of Microeconomics. Yang kedua adalah elastisitas silang, ya, yaitu rasio perubahan kuantitas barang terhadap harga barang lain, ya, ini memperbandingkan antara sedikitnya dua macam barang, ya, diistilahkan X dan Y, ya, barang X dan barang Y, ya. Elastis silang akan dikaitkan dengan kalau barang kemarin kita sudah mengulas ada substitusi dan komplementer, ya. Nah, apakah nanti pada kasusnya berkaitan dengan substitusi ataupun komplementer, ya, ini elastis silang. Kita melihat perubahan atau rasio perubahan kuantitas
barang ya apabila terjadi sesuatu gitu ya. Nah, biasa kalau kita berencana untuk mengkonsumsi sesuatu, nah itu punya second opinion apabila pilihan pertamanya, nah itu kenapa? Sehingga kita harus menyiapkan second opinion gitu ya. Biasanya seperti itu. Yang ketiga ada elastisitas pendapatan. Ya, rasio perubahan kuantitas barang terhadap perubahan pendapatan. Ya, ini dikaitkan pada pendapatannya, ya, bukan berkaitan dengan harganya. Ya, nanti akan ada perbedaan. Tapi pada hari ini kita akan mengulas tentang elastisitas harga ya, karena dia yang menjadi pokok ya. Karena kalau berkaitan dengan elastis silang pun ya, patokan utamanya tetap harga gitu ya. Jadi makanya dia punya second opinion gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan pendapatan pun gitu ya. Nah, harga juga sudah diukur dulu gitu ya, sehingga dengan harga sekian kalau pendapatan saya naik, nah saya bisa beli lebih banyak atau tidak. Ya, atau ketika dengan harga yang demikian, ketika saya punya pendapatan yang lebih banyak, akhirnya saya bisa membeli barang itu atau tidak. Nah, ini kan yang nanti akan diperlihatkan. Nah, responnya itu seperti apa? Ya, apabila pendapatannya ya, tapi pada umumnya ya harga dulu yang dijadikan pertimbangan ya sebelum terjadi elastisitas silang atau terjadi elastisitas pendapatan. Nah, secara matematis ya, elastisitas dikalkulasi dengan rumus E sama dengan delta Q per delta P dikali P mula-mula per Q mula-mula, atau E sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P ya, dimana delta Q adalah perubahan jumlah permintaan ya, ada Q1 dan Q2, kemudian delta P adalah perubahan harga barang, ada P1 dan P2 ya. Kemudian P-nya adalah harga mula-mula, Q-nya adalah permintaan mula-mula ya jumlahnya ya. Kemudian E adalah elastisitas permintaan. Ya. Nah, pada hari ini kita mengulas elastisitas permintaan saja gitu ya. Sedangkan nanti kalau penawaran sebenarnya pada umumnya antara elastisitas permintaan dan penawaran itu sama, tinggal nanti sudut pandangnya saja yang diubah gitu ya. Dan nanti yang akan berperan dalam respon-respon yang terjadi, yaitu tetap apa-apa saja sih yang mempengaruhi atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan itu sendiri atau penawaran itu sendiri. Ya kalau kita bicara soal elastisitas penawaran ya faktornya penawaran. Ya, tapi ketika kita bicara soal elastisitas permintaan, nah apa yang terjadi dengan permintaan dihadapkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya. Sambil nanti kita kilas balik lagi ya ke yang lebih awal lagi mengenai perilaku konsumennya. Nah, itu kan akan mencerminkan gitu ya. Akan mencerminkan pola-pola yang nanti akan terjadi. Ya. Nah, pada dasarnya elastisitas ini sedikit terbagi menjadi 5 model ya. Ini seperti model ya, lebih cocok disebut sebagai model ya. Karena dia menggambarkan satu kondisi, kemudian kondisi ini berkaitan dengan pasar. Nah, apakah itu pasar, apakah itu segmen ekonomi gitu ya, yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi seseorang dalam memenuhi kebutuhan gitu ya. Nanti akan berbeda-beda, posisinya akan berbeda-beda, dan nanti yang menjadi contoh atau jenis barang yang masuk di dalam pasarnya, nah itu tingkatannya juga akan berbeda-beda gitu ya. Memang secara jelas tidak ada kasta gitu ya membedakan dalam perekonomian seseorang gitu atau dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak ada secara tertulis ya, tapi secara distribusi pendapatan yang real terjadi ya, dan sering kita dengar gitu ya, sering kita dengar di literatur-literatur, kemudian di berita dan lain sebagainya, bahwa dalam memenuhi kebutuhan
secara bahasanya apa? Secara langsung atau tidak langsung, yaitu terciptalah kelas gitu ya, yang sering kita dengar dengan kelas ekonomi bawah, menengah ke bawah, kelas menengah, menengah ke atas gitu, dan kelas atas gitu ya. Nah itu masing-masing punya standar kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya. Nah itu digantungkan pada apa? Digantungkan pada kemampuan ekonominya dalam memenuhi kebutuhan. Nah, nanti akan tergambar. Nah, yang pertama yang terjadi pada elastisitas ya, ketika terjadi permintaan elastis ya. Ini sekali lagi saya, karena kita mengulas tentang elastisitas permintaan ya, jadi nanti semuanya permintaan gitu ya. Yang pertama adalah elastis, permintaan elastis. Ya. Ketika dikalkulasikan dengan rumus yang tadi, E lebih dari satu. Ya. Kenapa bisa begitu? Nah, di sini disebutkan persentase perubahan harga lebih kecil daripada persentase perubahan kuantitas yang diminta. Dengan kata lain, akan terdapat perubahan jumlah barang yang diminta dalam jumlah yang lebih besar jika terjadi perubahan harga sedikit saja. Ya. Di sini ada perbandingan yang cukup jauh ya, gitu ya, antara perubahan yang terjadi pada harga dan perubahan yang terjadi pada kuantitas. Nah, kita bisa lihat dengan berubahnya harga yang sedikit saja, maka bisa merubah kuantitas yang akan diminta. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, di mana dia bisa bekerja? Pada pasar yang seperti apa? Ya. Kemudian dia akan berefek pada tingkatan ekonomi yang mana? Ya. Dan barangnya tuh jenisnya apa? Nah, di sini akan tergambar. Ya. Nah, kita mulai dari barangnya dulu. Ya. Kira-kira jenis barang apa yang dia pasti memiliki sifat elastis? Ya. Hanya dengan harganya berubah sedikit, tapi kuantitasnya bertambahnya bisa lebih banyak. Jadi ini dilihatnya secara agregat ya, bukan secara apa? Bisa jadi secara individu ya. Nanti akan dianalogikan. Gitu ya. Ini berkaitan dengan barang yang sifatnya mewah. Nah, ini kategorinya barang mewah. Kenapa barang mewah? Nah, barang mewah ya, kalau harganya turun sedikit, pasti kuantitasnya akan bertambah banyak yang diminta. Dan kategori barang mewah ini bukan barang mewah yang berdasarkan kemampuan ekonominya tidak terjangkau sama sekali, bukan itu. Tapi barang mewah dalam persepsi masing-masing segmen kemampuan ekonomi. Ya. Jadi barang mewahnya menurut versinya masing-masing. Ya, dimana ketika pada saat kondisi normal ada kemungkinan dia ada rasa enggan untuk membeli gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi dengan membeli itu ya dia nggak punya sumber daya lagi. Ya, misalkan Anda diberikan jatah untuk membeli sepatu 1 juta rupiah. Ya, atau Anda punya uang 1 juta rupiah untuk beli sepatu. Dan sepatu yang Anda inginkan harganya 1 juta rupiah, persis sama dengan uang yang Anda punya. Secara umum, dia akan berpikir sangat lama untuk memulai keputusan bahwa saya harus membayar sepatu itu. Saya harus dapatkan sepatu itu. Dan saya harus ngeluarin semua uang yang saya punya ya, untuk beli sepatu itu. Itu pasti akan butuh pertimbangan yang sangat keras. Ya. Karena menurut Anda ya itu ini barangnya mahal gitu. Nah, ini mewah itu maksudnya gitu ya, mahal gitu. Mahal menurut versinya Anda gitu. Belum tentu kalau menurut versi orang lain gitu ya. Nah, barang ini barang mahal. Nah, tapi apa yang terjadi ketika barang tersebut diskon 20% saja? Nah, pasti kemauan untuk membeli itu akan menjadi lebih besar. Jadi bisa dianalogikan
ketika barang tersebut membuat Anda itu eh, menggebu-gebu gitu ya. Nah, itu jadi seperti sesuatu barang yang sangat diinginkan gitu ya, yang sebenarnya bisa dipenuhi kebutuhannya, tapi Anda harus berpikir keras apakah kemudian saya akan merasa puas gitu dengan mengeluarkan uang yang sebanyak itu gitu ya. Akan banyak pertimbangan nantinya. Nah, tapi kalau misalkan dia harganya turun sedikit saja ya, diskon tadi ya 20% ya. Nah, kalau kita diperbandingkan diskonnya yang 20% dibandingkan harganya yang awalnya 1 juta, kemudian diskon 20%, nah kita bandingin 200.000 dengan 1 juta kan rentangnya jauh tuh. Ya, hanya sedikit porsi saja dari 1 juta. Nah, tapi ketika dia ada porsi yang sedikit saja untuk saving gitu ya, jadi 800.000, nah, pasti Anda tidak akan berpikir dua kali untuk ngambil sepatu tersebut. Ya. Karena Anda akan berpikiran, wah lumayan gitu ya, saya masih punya savingnya 200.000 ya, ketimbang saya harus memberikan semuanya pada saat harga normal. Ya. Nah ini yang terjadi kalau analoginya per individu seperti itu. Kalau kita lihat secara agregat gitu ya, nah, itu jumlah kuantitasnya kan begitu besar. Ya, ini kategorinya. Ya, barangnya mewah bukan berarti yang barang yang sampai kapanpun tidak akan Anda miliki gitu ya. Jadi tergantung dari kemampuannya masing-masing ya, versi mewahnya berbeda-beda. Ya. Tapi ini akan relate dengan kehidupan yang Anda jalani. Ya. Jadi kalau murah sedikit, wah itu pasti akan kepikiran untuk jadi beli. Tapi kalau misalnya harganya normal, oh, nanti sajalah gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah ini permintaan elastis. Artinya apa? Nah, dia begitu kalau elastis itu ini ya, kemungkinan respon berubahnya begitu cepat atau begitu jauh itu ada gitu ya. Jadi begitu fleksibelnya gitu ya. Dengan pengaruh yang sedikit saja. Nah, itu elastis seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan digambarkan apa? eh, kurva itu ya kayak gini gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ini begitu elastisnya, dia bisa saja berubah dengan perubahan ini gitu ya. Nah, modelnya gitu ya. Ini permintaan elastis. Ya, ketika dikalkulasi, E-nya lebih dari 1 karena perubahan yang terjadi pada jumlah barang yang diminta itu lebih besar ya daripada perubahan yang terjadi pada harga. Nah, yang kedua ya, model yang kedua adalah permintaan inelastis ya, dia tidak elastis. Ya. Ketika dikalkulasikan ED kurang dari 1. Ya. Persentase perubahan harga lebih besar dibandingkan persentase perubahan kuantitas yang diminta. Dengan kata lain, perubahan yang besar dalam harga tidak diiringi oleh perubahan yang berarti dalam kuantitas yang diminta. Kita bisa lihat di sini. Perubahan harga yang besar ya dibandingkan dengan perubahan kuantitas yang kecil. Ya. Jadi perubahan harga akan lebih besar daripada perubahan kuantitas. Atau bisa diasumsikan memiliki kecenderungan yang tidak berubah. Gitu ya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu kurvanya lebih curam tapi tidak sampai dengan vertikal ya. Nggak sampai vertikal. Nah, kalau vertikal nanti modelnya lain lagi. Ya, dia akan curam sekali. Ya. Bisa jadi nanti modelnya itu seperti ini. Nah, kita akan lihat sini ya. Nih. Ya, tipis sekali ya. Tapi
perubahan yang terjadi pada harga ini P1, P2 misalnya gini ya. Curam sekali ya. Perubahannya tidak terlalu besar pada kuantitas. Ya. Nah, ini bisa terjadi pada semua segmen pasar. Nah, berkaitan dengan apa? Nah, ini berkaitan dengan barang pokok. Ya. Kebutuhan pangan, ya. Mungkin barang-barang pokok ya, yang sifatnya pokok. Nah, kebutuhan primer ya, yang berkaitan dengan kebutuhan primer. Ya. Contohnya saja bahan pangan. Nah, bahan pangan itu yang sifatnya pokok gitu ya. Ketika harganya naik gitu ya, pokoknya yang dia pasti dikonsumsi gitu ya. Ketika harganya naik gitu ya, kalaupun berkurangnya sangat sedikit saja, tidak terlalu signifikan gitu ya. Tapi nggak sampai dia tetap, enggak, tidak terlalu signifikan. Kalaupun diasumsikan dia berubah gitu ya, nah nanti akan ada sandingannya ketika dia punya substitut ya. Ketika dia punya substitusi, nah nanti kaitannya kepada elastis silang gitu ya. Kalau harganya yang satu naik, nah dia pasti substitut ya. Kuantitasnya sama tapi kualitasnya nanti yang akan diturunkan ya. Tapi dalam hal ini ya, dalam elastisitas harga, nah kecenderungannya seperti ini. Nanti kalau elastisitas silang itu hampir sama ya, tapi berbeda lagi secara penalarannya. Nah, dari sisi harga seperti ini berkaitan dengan kebutuhan primer. Ya, apa itu? Pangan, sandang, papan, gitu ya. Nah, terkait pangan saja, ketika cabai misalkan, cabai harganya mahal. Apakah kemudian nggak ada yang beli cabai? Tetap ada beli cabai, tapi porsinya dikurangi. Kalau misalkan harga beras naik gitu ya, dia bukan berarti nggak akan beli beras sama sekali, tetap beli beras, tapi kuantitasnya dikurangi sedikit. Atau ya, kalau berkaitan dengan elastisitas silang, dia akan pindah ke harga beras yang lebih murah, kuantitasnya tidak dikurangi. Itu seperti itu ya. Ini berkaitan dengan kebutuhan pokok. Atau BBM misalkan, nah, ketika BBM naik ya, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa ada perencanaan di berita ya, sudah diberitakan bahwa ada kemungkinan Pertalite itu dihapus, tinggal Pertamax. Nah, bagaimana kabarnya dengan Pertalite lovers ya, gitu ya. Para pengguna Pertalite ya mau nggak mau dia kan berubah haluan ke Pertamax. Pada kondisi itu harganya kan jadi tinggi itu. Nah, yang mungkin akan dilakukan adalah mengurangi kuantitasnya. Ya, kalau misalkan tadinya beli Pertalite ya, bagi Anda pengguna motor skuter ya, yang cc-nya kecil ya, itu biasanya beli bensinnya 10.000 gitu ya, misalnya 10.000 dengan Pertalite dapatnya 1,2 ya, jadi 1 liternya kan 7.600 ya, sisanya sampai ke 10.000 itu ada 2.300 ya, 1,3 lah ya. Nah, dapatnya 1,3 liter. Nah, gitu ya. Nah, kemudian Pertalite nggak ada. Akhirnya dia beli Pertamax. Nah, Pertamax harganya 9.000 berapa sekian lah ya. 9.000 sekian. Nah, hanya dapat 1,05 gitu atau 1,1 gitu ya. Darinya dapat 1,3, cuma 1,1. Nah, kuantitasnya kurang sedikit. Gitu ya. Itu modelnya seperti itu. Ya. Ini namanya permintaan inelastis. Jadi dia tidak seelastis itu jika terjadi perubahan harga. Apakah naik ataupun turun ya yang begitu besar.
ya, karena kalaupun harga bensin itu tiba-tiba turun ya, apakah mungkin gitu tiba-tiba Anda, beli bensinnya itu jadi tiap hari beli bensin full tank terus gitu ya, buat disimpen gitu ya, nggak mungkin seperti itu gitu ya. Kalau udah sampai ke situ udah kriminal namanya ya. Nah, ataupun misalkan cabe tiba-tiba apa harganya normal ya turun gitu kan, tidak mungkin yang tadinya Anda biasa beli cabe itu hanya seperempat gitu ya, tiba-tiba setiap beli 2 kilo gitu, mau ngapain gitu ya. Nah, nggak mungkin gitu ya. Jadi seperti itu yang terjadi, dia tidak begitu elastis ya, kaitannya kepada jumlah barang yang diminta ya, sehingga dikalkulasikan E-nya itu kurang dari 1. Nah, ini berlaku pada berbagai kelas ekonomi ya, berlaku pada itu. Apakah dia di menengah ke bawah, menengah ke atas ya, kelas menengah atau kelas atas atau kelas bawah gitu ya. Nah, itu sama. Masing-masing mereka punya persepsi terhadap kemampuan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang ketiga itu adalah permintaan elastis uniter ya. Ketika dikalkulasikan E sama dengan 1 ya. Yaitu persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan kuantitas yang diminta ya. Nah, di sini gambarannya besaran perubahan harga dan kuantitas itu sama besarnya ya. Nah, elastis uniter terjadi pada market dengan barang yang sifatnya normal gitu ya. Barang yang sifatnya normal itu ketika dalam memenuhi itu Anda nggak memainkan emosi gitu ya. Nah, kalau kebutuhan primer ya, mau nggak mau itu harus dipenuhi kebutuhannya. Itu primer. Jadi kalau misalkan tidak bisa memenuhi itu, ada perasaan, emosional gitu ya. Ataupun kaitannya kepada tadi ya, barang mewah itu yang sesuatu yang kita inginkan gitu ya, dengan kalau kita beli itu menguras energi gitu ya. Ketika kita melihat barangnya gitu ya, seneng gitu ya, lihat-lihat terus gitu ya. Kalau belum kesampaian beli ya. Nah, tapi kalau sudah kesampaian beli gitu, nah dia merasa puas. Nah, itu ada emosi yang terlibat. Nah, tapi kalau barang normal, dia bisa jadi tanpa emosi gitu ya. Jadi kalau, bahasanya gini, kalau harganya tinggi ya udah saya nggak beli, ya. Tapi kalau misalkan ada harganya murah, wah lumayan nih. Nah, itu modelnya gitu, barang normal. Jadi yang dengannya atau tanpanya itu kita tidak begitu gusar. Nah, ini barang normal ini berkaitan dengan barang-barang yang sifatnya sekunder, ya. Nah, kalau waktu kalian pelajari waktu, eee SD ya, waktu sekolah dasar. Nah, itu barang-barang sekunder itu seperti apa? Nah, contohnya TV gitu ya. Nah, sekarang siapa yang kesehariannya, nonton TV terus kayaknya jarang sekali ya. Malah sekarang, seringnya tuh scrolling handphone gitu ya, medsos dan lain sebagainya. Malah handphone itu sudah jadi kebutuhan primer sepertinya ya. Nah, itu televisi, kemudian kalau harganya murah ya dia ya belilah gitu ya. Tapi kalau misalnya harganya mahal ya belum tentu gitu ya. Atau tempat tidur gitu kan normal ya. Nggak kalau ini berkaitan dengan dia butuh atau enggak dulu gitu ya. Jadi dia butuh itu atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalkan dia butuh ketika harga kasur mahal gitu nggak diskon gitu, nanti aja lah gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba murah gitu ya, kita ambil deh gitu, nah seperti itu. Jadi, eee, tidak memiliki beban gitu ya untuk memenuhi ataupun kemudian meninggalkan. Nah, ini, elastis uniter yang berkaitan dengan barang normal ya. Di segmen market pada tingkatan ekonomi manapun ini terjadi ya. Jadi ada barang-barang yang sifatnya,
ya kalau dari sisi perilaku Anda sebagai konsumen ya tadi ya, tidak, ketika melihat barangnya Anda tidak terlalu menggebu-gebu, ya biasa saja gitu ya. Kalau murah ya dibeli, kalau enggak ya sudah gitu. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan apakah dibutuhkan atau tidak ya. Jadi lebih kepada objektivitas gitu ya. Bukan objektivitasnya yang ini ya, dengan pertimbangan ya. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan. Beda kalau misalkan kebutuhan pokok kita memang harus dipenuhi. Itu harus dipenuhi sehingga muncul apa, rasa yang kuat untuk mendapatkannya gitu ya. Itu kalau kebutuhan pokok. Ya. Kalau yang luxury tadi, yang mewah itu, nah itu kaitannya kepada nafsu gitu ya. Kalau nafsu gitu ya, oh harus dipenuhi, saya harus punya nih, nah gitu ya. Itu seperti itu. Sehingga kalau makanya tadi berubah dikit aja wah pasti diambil gitu ya. Nah, kalau ini beda ini ya. Kalau misalkan ini kalau mahal ya udah gitu ya. Jadi tidak ada nafsu, tidak ada apa namanya hasrat untuk harus dipenuhi ya, tidak. Nah, ini yang dimaksud dengan barang normal gitu ya. Kebutuhan sekunder lah ya. Nah, yang keempat adalah inelastis sempurna. Wah, ini tadi ini ya. Inelastis sempurna. Ya. Ini terjadi di mana jumlah kuantitas jumlah barang yang diminta itu relatif tetap ya. Atau secara umum itu tetap. Sementara perubahan yang terjadi pada harga itu bisa bervariasi. Ya, ketika dikalkulasikan, ya, E-nya sama dengan 0. Nah, ini namanya inelastis sempurna. Sudah inelastis, dia sempurna. Kira-kira ya. Dan ini berlaku pada semua segmen ekonomi masyarakat. Apa produknya? Ya, di beberapa literatur, ya, di buku yang berkaitan dengan barang-barang yang sifatnya khusus. Ya. Nah, berarti kalau khusus nanti ada yang sifatnya umum ya, khususnya umum gitu ya, atau ya memang benar-benar dia khusus. Ya. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang memang membutuhkan itu. Ya, sifatnya khusus dengan berbagai rentang harga. Contohnya apa? Pertama contohnya adalah obat-obatan. Ya. Yang dikonsumsi hanya orang yang sakit gitu ya. Kita bisa trace, jadi nggak bisa diambil umum obat gitu enggak. Ya. Nah, berkaitannya dengan apa? Ya, misalkan sakit flu gitu ya. Kuantitasnya satu, apa? Dapat obat flu. Ya. Untuk menyembuhkan flu. Nah, itu satu kuantitasnya. Ya. Tapi caranya untuk mendapatkan itu bisa berbeda-beda dengan berbagai rentang harga. Ya, contohnya apa? Ya, kalau kita kalau yang apa? Saya mungkin ya sakit flu, nah itu cukup ke apotik beli obat flu selesai. Gitu ya. Nah, tapi bagi orang-orang tertentu belum tentu selesai. Dia harus ke dokter dulu gitu ya. Konsultasi ya. Kalau dari sisi harga dia mau konsultasi menghabiskan ratusan ribu, kemudian ketika ditebus resepnya bisa jadi obatnya sama dengan obat yang ditebus sendiri atau dibeli sendiri di apotek terdekat. Bisa jadi sama. Nah, tapi yang satu tanpa petunjuk dokter gitu ya, yang satu harus dengan petunjuk dokter. Nah, itu kan dari sisi harganya sudah berbeda. Ya, meskipun bisa jadi output obatnya itu sama gitu ya, bisa jadi. Hmm.
Ini contoh obat satu. Yang kedua apa? Yang khusus lainnya. Yang hampir secara umum ya kebutuhannya cuma satu gitu ya. Apa itu? Contohnya adalah rumah. Rumah ini inelastis sempurna. Kenapa? Rata-rata orang, ya, individu untuk memenuhi kebutuhan rumah itu cuma satu. Kita ambil umum ya, umumnya itu satu. Ya, kalau dia punya 2 rumah, 3 rumah dan seterusnya itu, nah itu karena apa? eh, Berlebihan gitu ya, hartanya berlebih gitu. Jadi dia mau investasi rumah yang banyak gitu. Tapi kalau kita ambil secara agregat, secara umum kebutuhannya itu hanya satu. Tapi apa? Rentang harganya yang berbeda ya, pada tingkatan kuantitas yang sama. Ya, contoh, ya, rumah dengan luas 100 meter di kota besar dengan di pelosok daerah itu harganya akan berbeda jauh sekali. Kebutuhannya apa? 100 meter untuk rumah. Kebutuhannya itu. Ya. Tapi rentang harganya bisa berbeda sekali. Ya. Kalau di Jakarta gambaran rumah dengan luas tanah 100 meter persegi ya, itu bisa mulai dari 400-500 juta gitu ya harganya. Ya, apalagi di daerah-daerah yang strategis itu bisa lebih dari itu. Ya. Itu gambarannya Jakarta. Tapi kan berbeda dengan daerah-daerah lain gitu ya. Yang apa? Daerahnya lebih jauh gitu ya. Kemudian aksesnya terbatas gitu ya. Dan lain sebagainya itu kan berbeda harganya sama sekali. Ini yang disebut sebagai inelastis sempurna. Nah, ini terjadi pada berbagai segmen kemampuan ekonomi. Nah, yang kelima, terakhir, permintaan elastis sempurna. Ya, ketika dikalkulasikan E sama dengan tak hingga. Nah, permintaan bisa mencapai jumlah yang tak terhingga meskipun harga barangnya tetap. Ya. Harga barang tetap ini bisa berupa asumsi, bisa berupa real. Ya, kenyataannya memang tetap. Ya. Dan yang dilihat nantinya adalah total permintaannya, bukan total harganya. Yang dilihat itu nanti total permintaannya. Ya, dengan harga yang sama. Nah, ini berkaitan dengan semua barang-barang yang sifatnya unity. Ya. Nanti akan bersinggungan dengan contoh-contoh pada model yang lain ya. Tapi belum tentu terjadi secara bersamaan karena pendekatannya berbeda. Gitu ya. Kita tidak bisa menyandingkan antara elastis sempurna dengan elastis ya. Kita tidak, atau dengan inelastis gitu ya. Itu kita tidak bisa memperbandingkan. Nggak bisa dibandingin gitu ya karena secara konteksnya dia akan berbeda nanti. Nah, dalam hal elastis sempurna adalah barang-barang yang sifatnya unity. Ya. Seperti apa itu barang-barang yang sifatnya unity? Ya. Artinya yang secara umum orang membutuhkan itu. Nah, ini mirip-mirip ya sama kebutuhan pokok tadi ya dengan inelastis ya. Nah, inelastis itu secara umum orang butuh gitu ya. Nah, ini dalam hal elastis sempurna dia orang-orang tuh butuh. Tapi tingkat kebutuhannya yang berbeda. Nah, ini kita beda sudut pandang. Ya, kalau bicara soal kebutuhan pokok tadi, nah ini karena di kategori barang yang sifatnya unity, bisa jadi dia adalah kebutuhan pokok. Ya. Nanti yang akan dikalkulasikan adalah seberapa besar kebutuhannya. Nah,
Beda kalau tadi cara pemenuhannya, kalau kita bicara soal kebutuhan pokok pada inelastis, bagaimana dia memperjuangkan pemenuhan kebutuhannya gitu ya. Kalau misalkan dihadapkan dengan harga yang seperti itu. Nah, kalau di sini adalah seberapa besar kebutuhannya jika dikaitkan dengan tingkatan harganya. Ya. Bisa BBM, bahan pangan. Ya. Bahan pangan ini juga persatuan ya, per satuan. Misalkan beras gitu ya, beras aja gitu, beras harganya berapa gitu, yang 10.000 misalkan. Nah, untuk beras yang 10.000, nah masing-masing individu tuh punya kuantitas pemenuhan kebutuhan yang berbeda. Nah, yang paling mudah itu BBM ya. Orang yang perjalanannya paling jauh, konsumsi BBM-nya kan semakin tinggi. Nah, makanya dalam memenuhi kebutuhan ini, kuantitasnya ini, dia menjadi tak hingga. Nah, ini relevan dengan eh, kebutuhan manusia itu tak terbatas gitu ya. Nah, tapi alat pemenuh kebutuhannya itu yang terbatas. Nah, itu berkaitan dengan itu gitu ya. Nah, ini elastis sempurna ya, yang menyangkut dengan barang-barang yang sifatnya unity. Dan ini pun terjadi pada berbagai segmen ekonomi manapun. Ya. Pada tingkatan harga yang berbeda. Ya. Jadi kalau di sini lihatnya nggak bisa agregat. Nah, jadi disebut barangnya apa gitu ya. Nah, apa nih? Pertamax misalkan. Nah, Pertamax ya beda-beda konsumsinya. Ya, tergantung. Ya, sifatnya unity. Atau air ya. Listrik. Nah, listrik harganya sama per kWh meter gitu ya. Hitungannya. Nah, tinggal kebutuhannya berapa gitu ya. Nah, listrik rumahnya itu berapa kWh gitu ya. 3.000, 2.000 gitu ya, dengan 900 gitu ya. Nah, itu kan berkaitan dengan kuantitasnya. Tinggal dikalkulasikan berapa sehingga dia harus membayar. Kalau rumahnya sekian. Ini elastis sempurna. Ya. Dari kelima model ini, ya, nanti ke depan, ya, dan apa yang terjadi pada setiap uh, segmen kemampuan ekonomi nanti akan berkaitan dengan apakah perlu, ya, pemerintah ambil andil dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika terjadi satu perubahan dan ditunjukkan dengan model. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya. Mungkin dalam hal-hal atau dalam jenis-jenis barang tertentu pemerintah tidak uh, banyak ikut campur gitu ya. Nah, tapi berkaitan dengan barang-barang pokok atau yang sifatnya unity ini, yang hampir semua lapisan masyarakat itu menggunakannya, maka ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil karena nanti terjadi perubahan harga pun akan tetap dikaitkan dengan faktor apa yang berpengaruh. Apakah dari sisi permintaannya atau dari sisi penawarannya. Ya, sehingga tadi kalau berkaitan dengan barang pokok, nah, pemerintah punya kebijakan yang namanya operasi pasar, ya, pasar murah gitu ya. Nah, ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu ya dengan pemetaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Gitu ya. Enggak di semua lokasi gitu ya. Berkaitan dengan pemetaan tadi, distribusi pendapatannya itu daerah ini seperti apa gitu ya. Nah, itu kan tergambar. Nah, pemerintah ambil andil di situ. Ya. Nah, jadi secara keseluruhan, nah ini sebagai dasar dalam
membuat kebijakan ya setelah eh, apa namanya setelah ditelaah, kemudian kejadian-kejadiannya diteliti gitu ya. Nah, bagaimana kemudian respon masyarakatnya gitu ya. Nah, itu kemudian muncul baru kebijakan. Nah, itu terkait elastisitas. Ya. Kalau di dalam buku ya, setelah elastisitas permintaan ada elastisitas penawaran gitu ya. Nah, tapi secara umum hampir sama ya, antara elastisitas permintaan dan penawaran dari sisi pengertiannya. Tinggal nanti Anda harus merubah sudut pandang Anda. Kalau di permintaan kita posisi sebagai konsumen, sedangkan di penawaran sebagai produsen. Ketika kita dihadapkan oleh kondisi Anda sebagai produsen ya, berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, nah, itu akan seperti apa? Ya, model kurvanya hanya dibalik saja. Tapi secara umum dia memiliki kesamaan. Kita bisa lihat di sini ya di bukunya Principle of Microeconomics. Nah, ya, ini kita lihat ambil satu saja ya. Perfectly inelastic demand. Ya, ini kurva yang tadi ya, yang sudah dijabarkan tadi. Kita ambil satu contoh, inelastis sempurna ya. Permintaan inelastis sempurna. Ya, dengan permintaan inelastis tadi ya. Sama-sama inelastis sempurna kemudian inelastis. Nah, ini di sisi permintaan. Nah, ini di bawahnya ada sisi penawarannya. Kita lihat penawaran. Nah, computing the price ini penawaran ya. Nah, kita lihat perfectly inelastic supply sama. Nah, vertikal juga. Nah, kemudian inelastic supply ya sama. Ya, dia curam juga. Nah, sama secara umum ya sama gitu ya. Ini kaitannya kepada barang pokok ya, kemudian ini berkaitan dengan apa? Sifatnya khusus ya. Seperti itu. Sama, tinggal nanti kurvanya ya berubah jadi kurvanya si supply gitu ya. Karena berkaitan dengan produsen. Nah, tetap gambarannya ya ketika terjadi case-case seperti ini ya kita punya ukuran dari sisi faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri, kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan ya kalau bicara soal permintaan. Nah, itu materi kita tentang elastisitas. Nah, kemudian sebagai penutup silahkan Anda kerjakan ya latihan soal di halaman 118 question for review dari nomor 1 sampai dengan nomor 9 ya. Mungkin itu untuk materi kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.